dia nggak ada respon sama sekali. Dia tetap aja lurus jalan menuju ke tempat berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat horor, kembali lagi dengan gua Ray. Bagi teman-teman yang lagi nonton video gua doain semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita masuk ke cerita horor kampus part 3, dimana di cerita kali ini dialamin oleh salah satu teman gua yang kita sebut aja dengan Jerry. Dan bagi teman-teman nih yang belum nonton cerita horor kampus part 1 dan part 2, gue saranin buat ditonton terlebih dahulu. Langsung aja kita mulai ceritanya dan feel the horror. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2012. Di mana pada suatu hari si Jerry ini baru selesai kuliah sekitar jam setengah 6 sore. Dan pada waktu itu dia memutuskan untuk sholat maghrib di kampus saja, karena jarak dari kampus ke rumahnya itu lumayan jauh. Jadi kalau dia paksakan tuh langsung pulang pada waktu itu, kemungkinan sholat maghribnya itu akan kelewat. Jadi sambil nunggu azan maghrib nih, si Jerry ngobrol-ngobrol lah sama teman-temannya yang pada waktu itu masih stay di kampus. Dan beberapa saat kemudian azan maghrib pun berkumandang. Bergegaslah si Jerry pergi berwudu. Singkat cerita, setelah si Jerry ini berwudu, di saat dia berjalan menuju ke dalam musola, tiba-tiba berpapasanlah dia dengan salah satu seniornya. Kita sebut aja nama seniornya ini si Marcel. Dan disapalah si Marcel ini oleh si Jerry. Tapi si Marcel ini diam aja. Dia nggak ada respon sama sekali. Dia tetap aja lurus jalan menuju ke tempat berwudu dengan ekspresi muka itu datar banget. Dan langsunglah Jerry ini merasa aneh, karena Marcel yang dikenal sama si Jerry itu orangnya tuh asik banget. Dan juga si Jerry sempat berpikir pada waktu itu si Marcel itu lagi sakit, karena wajah si Marcel yang dia temuin pada waktu itu pucat banget. Namun karena waktu sholat terus berjalan, dan kita tahu sendirilah maghrib itu waktunya singkat, si Jerry coba gak menghiraukan kejadian barusan. Dan si Jerry ini lanjut jalan ke dalam musola sambil berkata dalam hati nih, ya udah setelah sholat nanti gue datangin aja Bang Marcel. Setelah dia menunaikan ibadahnya, langsunglah dia ngeliat ke sekeliling musola untuk mencari Bang Marcel. Tapi dia nggak nemuin Bang Marcel di dalam musola itu. Dan perasaan Jerry ini pun semakin aneh, karena tadi dia ngeliat sendiri si Jerry ini pergi ke tempat berwudu, tapi dia sholat di mana? Bertanya-tanya lah si Jerry pada waktu itu. Karena nggak juga nemuin Bang Marcel, pergilah si Jerry ini pulang dengan perasaan aneh dan pertanyaan yang lumayan banyak di benaknya. 2 hari pun berlalu. Pada waktu itu si Jerry lagi ngobrol-ngobrol nih di koridor kampus dengan temannya. Tiba-tiba si Marcel lewat di depannya. Langsunglah dia susul Bang Jerry. Dia bilang gini nih, "Bang, 2 hari yang lalu lu sholat maghrib di mana jadinya? Kok gue cariin lu nggak ada?" Lu tahu nggak ekspresi Marcel saat ngedengar si Jerry ngomong kayak gitu? Dia bingung. Terus Marcel ini jawab, "Maksud lu apaan, Jar?" Tanpa ngejawab pertanyaan si Marcel, karena saking penasarannya, si Jerry ini bertanya lagi, "Pas gue sapa, kenapa lu diem aja Bang waktu itu? Terus muka lu pucat banget. Lu lagi sakit ya Bang?" Ngedengar apa yang dibilang si Jerry, si Marcel pun tambah bingung. Terus si Marcel itu bilang, "Mungkin itu gak gua aja. Lu salah orang kayaknya." Terus Jerry bilang lagi, "Ya pasti lu lah Bang, gak mungkin gua salah orang." Lalu si Marcel pun ngejawab, "Lu tahu gak apa yang Marcel bilang ke si Jerry? Jar, gua udah seminggu gak ke kampus, dan baru hari ini gua ke kampus lagi.
Jadi nggak mungkin lu temuin gua di kampus 2 hari yang lalu. Setelah ngedengar Marcel ngomong kayak gitu, si Jerry pun langsung lemas. Karena pada dasarnya si Jerry ini udah feeling nih, ada yang gak beres pada waktu itu. Makanya pas ketemu Marcel, dia langsung nyusul si Marcel dan nanyain hal tersebut. Dan berharap jawaban si Marcel itu sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi si Marcel malah ngejawab sebaliknya. Dan dapat kita simpulkan, yang ditemuin Jerry pada waktu itu adalah bukan manusia. Well, dan sobat horor, sekian cerita gue pada kali ini. Menurut kalian gimana tuh cerita si Jerry barusan? Dimana dia ngerasa ketemu sama temannya. Pas dia klarifikasi lagi, temannya bilang, itu bukan gua. Lemes nggak tuh? Dan untuk sobat horor sekalian, pernah nggak mendengar cerita yang mirip dengan cerita si Jerry ini? Kalau pernah, komen di kolom komentar. Dan bagi sobat horor nih yang ingin cerita horornya dibacakan atau ingin jadi narasumber ke channel gua, langsung aja DM ke Instagram gua atau kirim ceritanya ke email yang linknya gua taruh di deskripsi. Lalu bagi teman-teman yang menyukai cerita gua, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share this video. Gua akhiri dulu cerita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Percaya nggak percaya, ini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.